Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam channel bisnis. Oke, saudara-saudara dimanapun kita berada, di episode ke-1 sudah saya gambarkan tentang apa yang ingin kita gagas dalam channel ini. Tetapi pada kesempatan sekarang ini saya ingin mencoba menjelaskan lebih jauh atas ragam pertanyaan yang sampai kepada saya terkait dengan perbedaan pedagang dan pebisnis. Tadi pedagang sudah saya sampaikan karakter dan ciri-cirinya, tetapi berikut ini kita akan mencoba melihat sebetulnya di bisnis itu seperti apa. Kata bisnis sendiri sebenarnya kan dari kata businessman. Ya, seringkali kata businessman itu diterjemahkan sebagai orang yang sangat sibuk. Tetapi sibuk bukan dalam pengertian physically, tetapi sibuk dalam pengertian memikirkan sesuatu. Itu bedanya antara pebisnis dengan pedagang. Pebisnis itu juga sudah saya gambarkan di episode sebelumnya, bahwa ketika saya misalnya membuka konveksi, yang saya pikirkan bagaimana mendesain pakaian, bagaimana mendesain baju, mendesain celana, bahkan mendesain kaos kaki, mendesain jas, mendesain jaket, begitu ya. Imajinasi itu terus dituntut untuk ditumbuhkan, untuk dikembangkan. Oleh karena itu seorang pebisnis itu pasti dia akan selalu melakukan riset, akan selalu dituntut untuk terjun ke lapangan, membaca situasi-situasi terkini tentang apa sesungguhnya yang terjadi di masyarakat. Dan oleh karena itu ada juga orang yang bertanya kepada saya, mana yang paling besar risiko antara menjadi seorang pedagang dengan menjadi seorang pebisnis dalam konteks bangkrut? Saya bilang yang paling tinggi risikonya itu pedagang, bukan pebisnis. Pebisnis itu bahkan hampir sangat mungkin tidak bisa disebut untuk mengalami kebangkrutan. Berbeda dengan pedagang. Mengapa? Di episode 1 sudah saya katakan, pedagang itu akan sangat mungkin dimainkan oleh pasar. Mengapa? Karena pedagang pasti pengikut pasar. Berbeda dengan pebisnis, pebisnis itulah pencipta pasar. Di situ perbedaannya. Jadi kalau pedagang itu adalah pengikut pasar, maka kalau pebisnis itu adalah pembuat pasar. Dia akan dituntut untuk menjadi trendsetter dalam ragam kehidupan. Dalam konteks teologi Islam, mungkin dia selalu menjadi muqaddam. Dia menjadi orang yang selalu tumbuh tampil menjadi orang pertama dalam menciptakan segala sesuatu. Itu bedanya antara trader, antara pedagang dengan pebisnis atau businessman. Lalu bagaimana saya mencoba ingin mempersamakan kata pebisnis dengan orang beriman misalnya. Chuck Noor ya pada tahun 1992 pernah mengatakan bahwa ada titik yang sama antara pebisnis dengan ciri umat mukmin ya, atau orang-orang yang beriman. Chuck Noor mengatakan bahwa salah satu ciri yang paling fundamental yang mempersamakan antara pebisnis dengan ciri orang yang beriman adalah kesanggupannya untuk menunda kesenangan. Nah, kesanggupan untuk menunda kesenangan pada hari ini untuk dipetik di kemudian hari. Artinya apa? Artinya ciri seorang mukmin itu akan selalu berupaya untuk, istilah di masa lalu diperkenalkan istilah berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Itu tipikal pebisnis tuh, ya, tipikal pebisnis. Tipikal orang yang beriman juga sama begitu. Orang yang beriman itu selalu dituntut untuk memiliki kesanggupan menunda kesenangan dalam konteks waktu sementara untuk nanti dipetik di kemudian hari dalam kesenangan yang jauh lebih banyak dan lebih abadi. Nah, dalam kalimat Al-Qur'annya sering disebut dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi bagi orang yang beriman itu hari akhir itu harus dipahami sebagai sesuatu yang lebih baik dan lebih abadi. Problemnya yang disebut dengan hari akhir itu bukan hari kiamat saja. Yang disebut dengan hari akhir itu bukan masalah di kuburan. Bagaimana apakah di kuburan kita itu akan memperoleh pahala atau akan memperoleh siksa? Apakah nanti di akhirat kelak itu akan masuk surga atau akan masuk neraka? Bukan di situ, atau bukan hanya sekedar itu. Yang disebut dengan hari akhir itu adalah besok merupakan hari akhir bagi kita, atau bahkan kita itu hanya memiliki satu napas. Satu napas kita ini adalah merupakan napas-napas yang terakhir. Jadi kalaupun toh napas kita ini berlanjut ke napas berikutnya, itu merupakan bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena kita memahami besok itu adalah hari terakhir, minggu besok adalah hari terakhir, bulan besok adalah hari terakhir, tahun besok adalah hari terakhir, sewindu besok adalah hari terakhir juga,
maka kemudian orang-orang yang beriman itu akan selalu menciptakan satu langkah hidup. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Oleh karena itu, hari besok berarti harus jauh lebih baik lagi daripada hari ini yang kita jalani. Terus dan terus begitu. Nah, oleh karena itu, watak orang yang beriman sesungguhnya adalah menjadi investor. Investor pada sejumlah kebaikan, investor pada sejumlah amal soleh yang mungkin bisa dia peroleh pada hari besok, lusa, dan seterusnya. Nah, orang pebisnis juga sama begitu. Jadi kalau seorang pedagang tadi saya katakan misalnya dia membeli barang harganya 10.000 dijual 12.000, dia mendapatkan keuntungan Rp2.000 dari setiap item yang dia jual. Dia misalnya mampu menjual sampai 1.000 item dalam sehari, maka 1.000 kali 2.000 itu sama dengan 2 juta. Dia memperoleh keuntungan 2 juta sehari. Nah, seorang pedagang mungkin pada waktu tertentu akan sangat cepat sekali memperoleh keuntungan. Tetapi dalam jangka panjang, keuntungan yang dimiliki oleh seorang pedagang itu tidak akan terus-menerus begitu. Oleh karena itu, maka kalau ada pertanyaan, kok banyak orang yang sebelumnya adalah sukses dalam konteks berdagang, kemudian dia mengalami kejatuhan. Nah, sering ingin saya katakan bahwa memang jika Anda memilih profesi sebagai seorang pedagang, kemungkinan untuk mengalami masa bangkrut itu akan lebih tinggi dibandingkan dengan menjadi seorang pebisnis. Mengapa pebisnis itu akan sedikit relatif lebih aman dalam konteks kebangkrutan dibandingkan dengan seorang pedagang? Sebab pebisnis itu akan selalu berakar kuat pada keinginannya untuk melakukan investasi. Investasinya selalu berjangka panjang. Jadi kalau pebisnis itu tidak akan mungkin meletakkan kegiatan bisnisnya dalam kepentingan jangka pendek. Nah, ini tadi yang saya katakan di dalam ayat Al-Quran, mengapa ayat Al-Quran itu memberikan ciri orang yang beriman itu wal akhiratu khairu wa abqa. Jadi hari akhir itu harus dipandang sebagai sesuatu yang lebih baik dan lebih abadi. Dan ini menurut Syakhnur Nurholis Majid almarhum, itu dia mengatakan memiliki relevansi dengan watak sebagai seorang yang pebisnis atau watak seorang entrepreneur. Oleh karena itu kadang-kadang saya aneh juga kalau ada orang yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia tidak memiliki watak entrepreneur. Itu kadang-kadang saya agak heran juga, sebab ciri dari seorang entrepreneur itu adalah, atau ciri watak dari seorang yang beriman itu adalah memiliki kesanggupan untuk menjadi seorang entrepreneur. Itu ciri yang pertama. Jadi ciri seorang entrepreneur atau seorang pebisnis itu adalah selalu meletakkan hari akhir sebagai sesuatu yang lebih baik dan lebih abadi. Kemudian yang kedua, itu entrepreneur atau pebisnis itu selalu memiliki kapasitas untuk selalu menganggap bahwa pada setiap dinamika yang terjadi itu pasti di situ ada ruang. Kita ambil contoh misalnya hari ini kita berada dalam posisi apa yang kita sebut sebagai pandemi corona. Jadi virus corona ini atau coronavirus DC yang sering disingkat sebagai COVID-19 ini seringkali membuat diri kita itu menjadi terjatuh dalam banyak hal. Jangankan kita melakukan aktivitas-aktivitas ya. Coba kita lihat berapa banyak orang yang di PHK gitu ya. Mungkin kategorinya bukan ribuan, tetapi bahkan mungkin jutaan. Dan tentu saja banyak sekali orang-orang yang pada akhirnya kita harus agak sedikit berduka dengan situasi seperti saat ini. Kalau ada orang istilah menyebutkan bahwa kalau orang berpuasa ada jeda waktu dari jam 4 subuh sampai misalnya jam 6 sore. Kalau kita sekarang ini saya kira akan mulai banyak orang-orang yang berpuasa tetapi juga enggak jelas kapan mereka harus berbuka puasa. Nah, tetapi bagi orang dalam situasi seperti ini pun, bagi orang yang memiliki tipikal sebagai seorang pebisnis itu akan menjadi sangat lain keadaannya. Akan dibalik sesuatu yang terasa sangat memberatkan itu justru menjadi sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya. Contoh sederhana saja misalnya, COVID-19 ini ternyata mendorong orang membutuhkan apa yang disebut dengan istilah masker ya. Jadi banyak sekali orang membutuhkan masker, sementara masker sangat jarang sekali. Padahal modal untuk membuat masker itu, karena saya punya konveksi, sangat murah sekali begitu ya. Jadi betapa misalnya kalau saya ingin mencoba memanfaatkan situasi ini sebagai sebuah prospek bisnis, itu sangat luar biasa sekali kemungkinan
saya untuk menghasilkan sesuatu yang lebih produktif bagi kehidupan kita semua. Mungkin juga sanitizer, kemudian air pembersih lain, bahkan mungkin juga produk-produk sabun tertentu bisa dilahirkan akibat dari COVID-19 ini. Mengapa bisa begitu? Karena pebisnis itu selalu akan melihat setiap fenomena, setiap kejadian, setiap dinamika sebagai sebuah kesempatan. Dan itu semua tidak salah. Mengapa? Karena di dalam ayat Al-Quran dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Jadi tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu dalam kesia-siaan. Jadi semua yang diciptakan oleh Allah itu adalah mengandung mengandung nilai, mengandung manfaat, mengandung keberpihakan yang sangat penting bagi keberlangsungan umat manusia itu sendiri. Jadi COVID-19 ini bagi pebisnis itu sebetulnya bisa sangat menguntungkan, begitu ya, bisa sangat menguntungkan. Mengapa? Karena dari situ akan lahir ragam ide, ragam gagasan untuk menciptakan sesuatu yang sebelumnya mungkin tidak ada atau malah mungkin berkurang misalnya ya. Nah, jadi ini jadi ciri yang kedua dari seorang pebisnis itu yang memiliki relevansi dengan seorang yang beriman itu adalah tadi yang pertama memiliki kemampuan investasi, berarti dia menjadi seorang investor. Kemudian yang kedua dia peka gitu ya terhadap situasi yang terjadi dengan landasan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Kemudian yang ketiga, ciri seorang pebisnis itu akan meletakkan segala sesuatu itu dalam kepentingan jangka panjang, tidak kepentingan jangka pendek. Nah, disebut karena dia adalah sebagai pebisnis dan dia akan meletakkan segala dinamikanya pada kepentingan jangka panjang, maka dia dituntut untuk lebih arif melihat segala dinamika yang ada. Seorang pebisnis itu kemudian, kalau istilah orang Sunda itu tidak bauan ya. Jadi tidak bauan bertemu dengan orang seperti apa, dengan kelas seperti apa, dengan stratifikasi sosial seperti apa. Itu ragam kelas-kelas sosial itu tidak lagi dipilah oleh para pebisnis. Mengapa? Karena setiap orang, setiap manusia itu adalah merupakan pasar bagi produk-produk yang dia lakukan. Dan karena dia itu adalah selalu berpikir tentang kepentingan untuk kepentingan jangka panjang itu, maka dia selalu harus menciptakan dirinya sebagai sesuatu yang bukan saja bermanfaat bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain. Saya kira itu karakter-karakter yang sangat penting yang harus melekat dari seorang pelaku bisnis ya. Dan jika soal-soal begini ini kita terus tampilkan ke dalam wahana kehidupan kita semua, saya kira seorang pebisnis bukan hanya sekedar mampu mengambil keuntungan yang cukup banyak dari produk-produk yang dia ciptakan, tetapi dia juga memiliki kesempatan untuk tampil sebagai seorang yang memiliki kesadaran sosial yang sangat tinggi. Mengapa disebut memiliki kesadaran yang sangat tinggi? Karena kalau seorang pebisnis tidak menciptakan hubungan yang harmonis dengan semua orang, bisa dibayangkan tentu saja misalnya produk-produk yang diciptakan, produk-produk yang dia buat akan sangat susah sekali untuk bisa dipasarkan kepada masyarakat yang lebih luas. Saya kira itu beberapa hal yang sangat penting mengapa kita semua mesti terlibat, mesti lahir menjadi seorang pebisnis, karena menjadi seorang pebisnis itu bukan hanya sekedar bagaimana dia diuntungkan secara materi dari seluruh produk yang dia ciptakan, tetapi dia juga dituntut untuk memiliki kesanggupan menjadi seorang yang diterima oleh semua lapisan masyarakat, karena menjadi seorang pebisnis itu tidak memiliki stratifikasi sosial ketika dia berhadapan dengan orang lain. Saya kira nanti di episode-episode berikut kita akan mencoba mendeskripsikan beberapa tokoh besar itu berakar dari dunia bisnis. Kemampuan kita dalam pemahaman keagamaan itu saya kira itu tidak bisa kita abaikan dan tidak bisa kita lepaskan. Oke, di episode berikut bersama saya Profesor Cecep Sumarna kita akan mengkaji lebih jauh tentang soal entrepreneur ini atau soal bisnis ini. Salam entrepreneur.